Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, pada video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara melakukan uji T independen dengan data yang heterogen ya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara melakukan uji T tidak berpasangan atau independen ya, dengan data heterogen ya. Oke, di sini saya sudah punya data teman-teman ya. Kita punya X1 dan kita punya X2 ya. Salah satu hal yang menandakan bahwa data itu heterogen, jumlah datanya itu berbeda ya. Satu ada yang jumlahnya 11, dua ada yang jumlahnya 10 ya. Data heterogen itu tidak hanya berbeda dari segi jumlah, tapi berbeda juga dari segi pengamatan di lapangan ya. Jadi jika kita melakukan perbandingan, misal ini untuk data siswa gitu ya. Jadi kita melakukan treatment pada siswa kelas A, kemudian kita membandingkan dengan treatment yang sama pada siswa kelas B gitu ya. Ada perbedaan orang, atau perbedaan siswa di situ. Maka dia juga termasuk data yang independen ya. Oke teman-teman, ini saya punya data ya. Saya sudah atur sedemikian rupa bagaimana pada saat uji homogen gitu ya, uji homogenitas, data yang hasil yang didapatkan dia heterogen ya. Bagaimana cara kita melakukan uji T-nya ya. Oke, sebelumnya kita ingat-ingat dulu ya rumus untuk melakukan uji homogenitas ya, itu dengan melakukan perhitungan F hitung ya, varian besar dikurang dibagi varian kecil ya. Oke, biar tidak bingung kita copy dulu rumusnya ke Excelnya ya. Kita copy dulu ya, kita masukkan di sini ya. Oke. Rumus varian ya, atau S1 kuadrat. Jadi S1 kuadrat itu adalah varian dari X1 ya. S1 kuadrat ya. Itu dia sigma X1 kuadrat. Oh, berarti maaf ya, saya salah. Di sini berarti kita bikin dulu X1 kuadrat ya. Di sini ada X2 kuadrat ya. Kemudian di sini ada sigma, berarti ada total ya. Total atau jumlah boleh lah ya. Total atau jumlah. Kita bikin kurung dulu. Kita samakan fontnya ya. 14 di tengah ya. Kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan ya. Yang ini juga kita jumlahkan. Oke ya. Kemudian kita HP saya kenapa nih ya, kok tiba-tiba terkunci sendiri ya. Oke, kita lanjut dengan menghitung nilai X1 kuadratnya ya. Kita hitung dulu ya. Kita seret aja ya kalau sudah dapat satu angka. Kemudian kita hitung juga X2 kuadratnya ya. Kita seret ya. X2 sampai sini ya. Oke. Udah, itu kita jumlahkan juga ya. Jumlah X1 kuadrat dengan X2 kuadratnya ya. Kita jumlahkan, ini juga kita jumlahkan ya. Kita sudah dapat jumlah dari X1 kuadrat, jumlah dari X2 kuadrat, jumlah X1 dan juga jumlah X2. Barulah kita dapat menghitung nilai S1 kuadrat atau nilai varian satunya ya, varian dari X1 ya.
itu sama dengan ya jumlah data dikali dengan X1 kuadrat, sigma X1 kuadrat. Di X1 kuadrat ini ada sigmanya ya. Jadi sama dengan, kita buka kurung dulu ya. Jumlah data X1-nya ada 11 ya. Kita kalikan dengan ya sigma X1 kuadrat. X1 kuadrat sigma total ini ya. Kemudian kita kurangkan dengan X1 dikuadratkan ya. Sigma X1 dikuadratkan. Ini X1 ini sigmanya ya. Kita kuadratkan ya. Oke. Belum selesai, harus dibagi N1 dibagi N-1 ya. Kita tutup kurung dulu ya. Dibagi N1. N1 itu adalah banyaknya jumlah 1 ya. X1 ada 11 ya. Berarti dibagi dalam kurung 11 ya. Dikali dalam kurung lagi 11 dikurang 1 ya. Nah, gitu ya. Jadi N1-nya tadi itu jumlah X1-nya ada 11 ya. Ini tetap N1-nya 11 dikurang 1 ya. Dapatlah kita nilai varian untuk X1-nya 0,2315. Nah, kalau nggak percaya kita hitung dengan menggunakan rumus Excel yaitu var ya. Langsung kita sorot saja ya. Ini cara gampangnya sih sebenarnya. Triknya ada juga cara gampangnya. Nah, sama kan dia 0,2315. Jadi saya sengaja melakukan perhitungan manual gitu ya. Supaya kita tahu ya bagaimana cara kita menemukan varian dengan cara hitung manual gitu ya. Sama saja. Coba kita hitung yang varian untuk X2-nya. Berarti sama dengan ya. Seperti tadi jumlah datanya ada berapa? Ini ada 10 ya. Dikali ya. Sigma X2 kuadrat. X2 kuadrat ini ada sigmanya gitu ya. Dikurang ya. Sigma X2 dikuadratkan. X2 ini ada sigmanya ya. Dikuadratkan ya. Kemudian dibagi ya. Semuanya ini kita tutup kurung lagi. Dibagi ya. Jumlah N2-nya ya atau jumlah X2-nya ada 10 ya. 10 dikali ya. Jumlah N2-nya lagi dikurang 1 ya. Nah, dapatlah dia 1,07. Coba deh kita cek. Gitu ya. Kita cek. Nah, sama kan? Oke, sama. Selanjutnya kita melakukan perhitungan F hitung ya. Jadi F hitung itu varian besar ya, varian besar dikurang varian kecil ya. Jadi kita bikin sini F hitung ya. Varian besarnya yang mana? Ya yang ini. 1,07 dibagi varian kecilnya yang mana? Yang ini ya. Dapatlah kita F hitungnya 4,63 ya. 4,63. Oke, setelah kita dapat F hitung, kita lihat F tabel ya. F tabel ya. F tabelnya kita melihat ya. Jumlah data X1 dikurang 1 ada 10. 11 kurang 1 ada 10 ya. Jumlah data X2-nya ada 10 kurang 1 9. Jadi kita lihat F tabel ya. 10 kemudian 9 ya. Dengan derajat kepercayaan ya 0,05 atau 5% ya. Nah, berapa kira-kira F tabelnya? Ya, jangan kira-kira ya, kita harus melihat di F tabel ya. Nah, sini ya. Jadi teman-teman sebelum tutorial ini harus cari dulu ya PDF F tabel ya. Gitu. Cari aja di Google banyak. Kalau saya mau upload besar sekali ya.
cari aja sendiri ya. Ini 10, 9 ya. Kita cari P1 nya yang 10 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nih kita cari P1 nya 10 ya. Nah tadi P1 nya 10, kemudian P2 nya 9. P2 nya 9, 10, terus kita cari ini 9 ya. Ini berarti ya, kita lihat derajat kepercayaannya 5% itu berarti 0,95 ini ya. 0,95, 10, 9 ya. Nah dapatlah kita 3,13 ya. Ingat P1 nya 10 ya, P2 nya 9 ya, kemudian kita lihat di 5% ya, atau 0,95, dapatlah dia 3,13. jadi kita lihat F tabelnya 3,13. nah karena F hitung ya, F hitungnya ya, karena F hitung lebih besar ya daripada F tabel ya, maka dapat disimpulkan bahwa data ini bersifat heterogen. Ini ya teorinya ada di sini ya. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak atau H1 diterima ya. Atau data bersifat heterogen. Jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa data kita ini dia bersifat heterogen ya. Yang besar saya besarkan dulu ya. Nah, jadi dia bersifat heterogen ya. Nah, untuk menghitung uji T independen untuk data heterogen itu ada rumusnya sendiri ya, beda dengan data yang homogen ya. Rumusnya seperti apa ya? Ini rumusnya ya. Ini rumusnya ya. Oke, kita copy dulu ya. Kita masukkan ke Excel ya. Ya, nah kita menghitung T hitungnya ya. Lihat di sini kita butuh apa aja sih? Kita butuh rata-rata gitu ya. S1 kuadrat kita udah punya ya, S2 kuadrat kita udah punya, berarti kita tinggal menghitung rata-ratanya ya. Kita tambah di sini rata-rata ya. Kecil banget sih dari tadi, jengkel saya. Rata-rata ya, rumusnya kita pakai average ya, average ya. X1 kita sorot ya, oke. Kemudian X2 nya juga ya. Nah kita sudah dapat rata-rata X1 dengan rata-rata X2 ya. Oke ya. Nah, berarti T hitungnya ya, T hitung ya, itu saya bagi dua aja lah biar nggak bingung ya. Ntar jangan T hitung dulu ya, saya pecah aja deh rumusnya ya. Yang X1 dikurang X2 kuadrat dulu ya. Saya taruh di sini ya. Saya ini merge cell aja ya, merge and center ini ya. Kemudian baru yang akarnya ya. Kok ribet banget Pak statistik, harus gini-gini ya, memang begini ya. Ya sebenarnya ribet sih, tapi ya yang kita butuhkan itu telaten sih sebenarnya kalau statistik itu ya. Ile sok-sokan, bukan saya sok-sok telaten ya, saya juga jelimet juga aslinya bikin tutorial ini ya. Nah jadi yang pertama X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat berarti rata-rata dari X1 ya. Sorry bukan, ini salah simbol ya, bukan X1 kuadrat ya, X1 bar, maaf X1 bar ya, ini salah simbol aja ya.
Artinya X1 bar tuh rata-rata X1, X2 bar tuh rata-rata X2 ya. Sama dengan ya, ini rata-rata X1, kita kurangkan dengan rata-rata X2 ya. Nah, dapatlah dia min 1,1. Jengkel saya dari tadi, ini dia tulisannya kecil terus kenapa nggak bisa otomatis gitu. Nah, jadi berikutnya kita hitung akar E1 kuadrat dibagi N1 ya. Ini belum ke tengah juga ya. Sama dengan ya, kalau akar tuh rumusnya SQRT ya, dari singkatan dari square root ya. SQRT dari ya E1 kuadrat tadi mana? E1 kuadrat ya, dibagi dengan N1 nya ada berapa? N dari X1 ada 11 ya, ditambah ya, S2 kuadrat ya, dibagi dari N dari X2 ada berapa? Ada 10 ya, ada 10 ya. Oke, kita tutup kurung ya, kita enter. Nah, dapatlah 0, sekian, 3 sekian ya. Barulah kita dapat melakukan perhitungan T hitung ya. Jengkel saya dari tadi, kecil mulu lu. Ini juga paling kecil. Tadi sama dengan ya, yang atas ini kan rata-rata yang telah kita kurangkan dibagi dengan akar ini, berarti ini kita bagi dengan yang ini ya. Dapatlah dia min 3,07 ya. Nah, dapat, tapi kesimpulannya bagaimana? Belum selesai. Kita cari dulu T tabel ya. T tabel ya, T tabelnya berapa? Lihat, N1-nya ada berapa? Ada 11. N2-nya ada 10 ya. 11 tambah 10 berapa? 21 ya. T tabel N1 ditambah N2 ya, dikurang 1 ya. Jadi N1 nya tadi ada 11 ya, N2 nya ada 10 dikurang 1, berarti kan ini ada 21 ya. 21 dikurang 1 berarti sisanya adalah 20 ya. Berarti kita lihat di T tabel dengan derajat bebasnya 20, kemudian taraf kepercayaannya 5% atau 0,05 ya. Itu caranya. Oke ya, kita lihat di T tabel ya. Jadi pastikan Anda juga punya T tabel ya. Tabel T dan F ya. Lihat tabel T tadi 20 ya, 0,05. Ini tabel T ya. Kita lihat 0,05 ya, atau 5%, 20 ya. Oh sorry, maaf, kalau ini T tabel T alfa per 2, maaf ya, hampir saya salah. T alfa per 2, alfanya 0,05 per 2 ya, berarti kita ambil 0,025 ya. Nah ya, 0,025 kita ambil sini yang 10 ya, dapatlah dia 2,228 ya. Ini 2,228 ya, 2,228 ya. Nah, 2,228 ini negatif, ini positif. Ya udah ya, bagaimana cara membandingkannya? Ya ini harus kita mutlakkan, jadi dia positif juga. Jadi T hitungnya itu 3,07.
3,07 lebih besar nggak dibanding dengan 2,228? Ya lebih besar, karena T hitung ya lebih besar dari T tabel. Ingat ya, ini harus jadi mutlak ya, berarti ini jadinya 3,07 sekian ya, kita mutlakkan ya. Nah ya, jadi karena T hitung ya itu lebih besar dari T tabel, maka kesimpulannya ya, terdapat perbedaan ya antara ya X1 dengan X2 ya. Oke, selesai ya. Saya sudah membandingkan dengan hasil SPSS ya. Ini tadi saya sempat menghitung dengan SPSS untuk memastikan ya. Jadi di sini didapatkanlah bahwa ya nilainya sama ya, ini 3,07 ya untuk yang heterogen ya. Untuk yang heterogen ya. Oke, demikian video tutorial ini ya, semoga dapat membantu teman-teman semua yang lagi cari cara atau yang lagi belajar tentang uji T independen untuk data heterogen ya. Jika kalian perlu tutorial bagaimana cara melakukannya di SPSS, jangan lupa untuk memberikan komen ya atau merequest ya. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.